Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan kegiatan sosialisasi budaya positif di UPT SDN 02 Banjaratu, di mana budaya positif ini perlu kita laksanakan di sekolah kita karena untuk mewujudkan kondisi sekolah yang nyaman, aman, dan kondusif. Kemudian untuk bisa merencanakan perencanaan pembelajaran sehingga pembelajaran akan berpihak pada siswa. Selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini, pada siang hari ini kita bisa melakukan sebuah diskusi di mana saya akan mensosialisasikan bagaimana budaya positif untuk penerapan perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun mengapa kita harus melakukan budaya positif di sekolah kita, ya? Karena dengan budaya positif, ya, akan tercipta sebuah lingkungan sekolahan yang aman, kemudian nyaman, sesuai atau berpihak pada murid. Itulah prinsip-prinsip pembelajaran yang diamanatkan atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, jadi kita tidak cuma hanya belajar matematika, pembelajaran berupa apa yang kita biasa lakukan, tapi lebih utama itu kita bisa menanamkan budaya positif pada siswa, karena itu akan membentuk karakter siswa yang sesuai dengan pelajar profil Pancasila. Lanjut. Nah, di sini ada disiplin positif, di mana yang pertama mengenai pembentukan sikap positif, kemudian yang kedua motivasi, dan yang ketiga adalah penerapannya. Bapak Ibu, jadi ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, kita harus bisa melakukan disiplin positif ini. Karena apa? Ya, contoh soal ketika murid kita terlambat datang, kita tanya dulu apa masalahnya, kenapa dia terlambat. Itu jangan tiba-tiba kita langsung marah tanpa kita harus mengetahui alasan siswa tersebut, ya. Jadi menanamkan kalau bahasanya itu keyakinan kelas atau peraturan kelas, di mana setiap siswa sebelum masuk bel sekolah atau bel ini masuk harus sudah berada di kelas. Itulah salah satu ketika awal semester kita harus bisa membuat peraturan-peraturan kelas yang harus bisa dipahami oleh siswa-siswa kita. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, ini rata-rata siswa kita mau posisi aman, nyaman. Yang penting saya melakukan apa peraturan itu, biar nggak banyak inilah Pak Agus, banyak saya ngasih hukuman dan lain sebagainya. Pokoknya dia cari aman lah posisinya. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan, ya. Jadi ada
model-model ketika guru siswa mempunyai prestasi yang bagus atau ketika ini dikit-dikit dikasih hadiah. Nah, boleh Bu sekali-kali, tapi kalau terus-menerus ini akan berdampak tidak baik sama siswa. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu, ya inilah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Inilah, jadi mereka mempunyai kesadaran dari diri sendiri. Oh, saya melakukan peraturan ini karena memang kebutuhan saya. Saya memakai seragam yang rapi. Saya ketika upacara menggunakan topi dan dasi, itu merupakan kebutuhan mereka. Inilah ya idaman dari guru-guru untuk menciptakan peserta didik yang mempunyai karakteristik demikian. Jadi lanjut. Nah, sebelumnya Bu. Oke. Jadi, nah, yang tadi yang ketiga itu Bu, merasa dia mempunyai kebutuhan untuk melakukan peraturan itu merupakan motivasi internal dari diri kita. Ya, kalau eksternal itu tadi, ya, pengen dapat hadiah, ya, itu eksternal kan. Nanti saya dikasih hadiah sama bupati lah, kasih permen. Nah, kemudian yang pertama tadi, ya, posisi aman biar gak dapat hukuman dari Pak Agus. Gak banyak pikiran pula ya. Yang penting saya melakukan peraturan sesuai dengan sekolah, selesai urusannya. Itulah dari eksternal ya, dari luar. Lanjut. Jadi ini ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru terhadap ya. Yang pertama itu guru sebagai penghukum. Nah, ini tidak tahu peraturan ya. Kemudian kita melakukan hukuman sesama siswa, pokoknya asal hukum ya. Umpamanya ketawa sedikit, padahal itu ketawa kan biasa saja Pak Sali ya. Nah, tahu-tahu udah kamu ketawa, padahal bisa kita dengan kenapa kamu tertawa, langsung aja udah lari ke lapangan. Itu sebagai penghukum karena satu, tidak melihat peraturan-peraturannya, langsung aja tembak rata aja ya, hukum. Nah, selanjutnya yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Ya ini Bapak Ibu, kalau kita tanpa sengaja nih ya, contoh soal kita itu ketika siswa melanggar peraturan, ada kalimat yang membuat sakit hati atau siswa itu merasa bersalah. Contoh soal, siswa itu bikin ribut ya. Kalimatnya gini kepada saya, "Nak, apa kamu gak kasihan sama bapak kamu itu? Kamu itu bikin ulang terus di sekolahan. Coba kasihan sama bapak kamu." Nah, otomatis siswa kan bersalah Bu ya. Nah, itulah. Jadi terkadang kita melakukan yang hal itu kan tanpa disadari, kita membuat siswa kita merasa bersalah gitu. Kemudian, nah, ini yang ketiga Bapak Ibu, itu sebagai teman. Nah, ketika siswa kita melakukan pelanggaran, terkadang kita nggak sadar. Udahlah, nggak apa-apa. Kamu berkelahi juga nggak apa-apa. Dulu kamu juga suka berkelahi. Nah, itu sebagai teman, ngujuk kalau bahasa kita ya Bu ya. Nah, sebagai teman itu kalimatnya. Atau ketika pelajaran ribut, tolonglah sama ibu ini udah capek, perjalanan dari sekolah sini jauh, tolong ya. Nah, itu sebagai teman ya. Artinya kita melakukan peneguran sama siswa dengan pendekatan. Kemudian selanjutnya itu pemantau. Nah, inilah pemantau. Jadi pemantau itu guru tersebut melakukan tindakan atau sesuai dengan peraturan sekolah. Pokoknya ada peraturan nggak pakai topi sama dasi, hukum. Sesuai aturannya, hukumannya apa gitu kan, sesuai ininya. Terus kemudian ada
ada peraturan lagi, umpamanya siswa datang terlambat, ya, itu ada aturannya. Jadi guru melakukan tindakan menghukum siswa sesuai dengan aturan. Ini pemantau. Kemudian ini Bapak Ibu manajer. Nah, jadi manajer ini, ya, jadi idealnya itu kita selaku guru itu bertindak sebagai manajer, ya, di mana kita bisa membuat ketika siswa kita melakukan kesalahan, ya, kita menstabilkan individunya, menstabilkan dirinya. Ketika dia berantem kan emosi Pak Sali, kita stabilkan dulu dia, ya, stabilkan dulu. Kemudian baru proses selanjutnya itu yaitu memvalidasi kesalahan. Ya, kami itu salah dan lain sebagainya. Nanti akan saya terangkan pada segitiga restitusi. Kemudian yang ini di manajer ini, siswa itu atau guru ini bisa menanyakan keyakinan sehingga siswa itu bisa menemukan bagaimana mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Ya, oke. Selanjutnya, nah, ini sebagai manajer tadi ya, guru berbuat sesuai sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi nanti saya jelaskan bagaimana trik-triknya ketika kita menghadapi permasalahan siswa yang baik dan benar. Selanjutnya, nah, adapun keyakinan kelas, guru berperan dalam menunjukkan terbentuknya keyakinan kelas. Jadi seperti di awal semester Pak, kita harus bikin keyakinan kelas dulu atau peraturan kelas. Ini loh, kita nggak bisa kalau kamu datang atau tidak hadir selama 5 kali dalam 1 semester, Bapak akan mengasih nilai kamu begini. Ada sebelum awal semester kita ada keyakinan atau peraturan kelas. Kemudian selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Bapak Ibu, salah satu syarat peraturan sekolah itu mudah diingat, dipahami, dan yang tidak kalah penting mudah dilakukan. Ketika siswa kita atau peraturan di sekolah kita menjadi beban bagi siswa, itu juga tidak baik, karena akan menghambat pembelajaran itu sendiri. Banyak pula peraturan-peraturan di sekolah kita ini jadi tidak kondusif lagi, sehingga akan berdampak pada tidak berpihak pada siswa. Selanjutnya, nah, ini adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Tujuan dari penyelesaian dengan segitiga restitusi adalah agar siswa bisa bertanggung jawab dan bisa menemukan solusi masalahnya. Ya, terkadang kita ngasih hukuman sama siswa justru cenderung untuk melakukan suatu konsekuensi. Ya, kamu harus ini nak, kamu harus lari nak. Nah itu. Tapi kalau dalam segitiga restitusi, siswa mempunyai pemikiran nanti ke depannya solusinya di mana. Ada penemuannya di situ. Lanjut. Nah, lanjut. Kemudian Bapak Ibu yang tidak kalah penting di sini, mengapa antara budaya positif, kemudian tadi 5 kontrol guru terhadap siswa berkaitan erat dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bahwa yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi ketika siswa ini mempunyai ibaratnya makanan yang cukup, kemudian pakaian yang bagus dan sesuai dengan peraturan sekolah, dia berarti kebutuhan untuk bertahan hidupnya sudah terpenuhi. Selanjutnya
kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah ini yang penting Bu. Ketika siswa kita nih udah pakai rapi, Pak Ipul, udah pakai pokoknya rambutnya dikucir, ya, bajunya disetrika rapi, tapi Bu Lena sudah kaca nggak ada apa ibaratnya penghargaan gitu ya. Udah, kamu hari ini rapi betul, ya, walaupun dengan kata-kata itu adalah suatu ya penghargaan. Ya, berarti kita ada perhatian sama siswa. Inilah siswa itu terkadang pengen rasa diterima itu Bapak Ibu. Sehingga kebutuhan ini pula harus kita terpenuhi dalam sekolah kita ini. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, ini. Jadi siswa ya, apabila ada siswa yang mempunyai kemampuan lebih, dia butuh pengakuan, itu penguasaan. Ya, jadi kita pun harus bisa, "Oi, bagus kamu nak, pertanyaan kamu bagus, nah, jawaban kamu bagus." Itulah ya pengakuan bahwa dia mempunyai kemampuan yang lebih daripada teman-temannya. Selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Terkadang inilah Bu, Bapak Ibu, terkadang siswa kita itu ogah-ogahan ya terhadap suatu pelajaran baju. Umpamanya dia itu matematika udah nggak tutak lah dia itu. Dikasih pelajaran ini ogah-ogahan nggak mau. Ketika ditanya suruh maju ke depan kerjakan masih cuek aja. Dia itu sebenarnya pengen bebas dari pelajaran matematika yang membosankan. Nah, cara kita selaku guru itu gimana? Yaitu mungkin dengan metodenya Pak. Ya, metodenya kita mungkin dengan seperti Pak Jun yang lakukan dengan pembelajaran di luar kelas. Ya, praktek langsung. Ngukur lingkaran anak-anak, gimana cara rumusnya langsung. Bawa meteran, ukur keliling pohon, ketemulah diameternya dan lain sebagainya. Ya, jadi siswa itu merasa senang dengan metode pembelajaran matematika. Jadi kebebasannya itu bisa terpenuhi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah ini ketika siswa belajar olahraga PJOK ya senang dia lari-lari ya, kemudian terfasilitasi main bola dan sebagainya. Pada hakikatnya anak-anak itu adalah suka bermain. Ya itulah kita bisa dalam perencanaan pembelajaran bisa kita selingi dengan permainan sehingga kodrat aslinya siswa yaitu bisa terpenuhi. Ya, kodrat alamnya manusia yaitu untuk siswa suka bermain. Jadi disinilah kebutuhan kesenangan harus kita penuhi pula dalam lingkungan sekolah kita. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu yang perlu akan saya terangkan lebih jauh ini mengenai bagan segitiga restitusi. Jadi dalam tahap pertama, ketika kita akan menanggulangi atau memecahkan masalah siswa kita, kita menggunakan segitiga ini. Berarti diawali dari bawah ini Bapak Ibu ya, yaitu menstabilkan individu. Ya. Ketika siswa kita melakukan pelanggaran nih, berantem, yang pertama kita lakukan itu kita menstabilkan dulu. Wah, dari dia kepanasan, emosi tinggi, kita redamkan dulu, menstabilkan emosi. Kenapa nak kamu berantem? Nanti wajar itu namanya kamu teman kamu itu wajar kalau kamu marah. Itu kita stabilkan dulu. Gitu. Jangan dia udah berantem, kamu sih salah, ini berantem, jangan, kita stabilkan dulu individunya, perasaan dia, moral dia itu stabilkan. Kemudian kita validasi kesalahan mereka. Baru, menurut kamu berantem itu atau bertengkar itu sesuai enggak dengan peraturan atau keyakinan kelas kamu?
baru kan kita arahkan dulu bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah maupun peraturan kelas. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Jadi ketika siswa melakukan pelanggaran, kita tanya ke mereka, ini menurut kamu benar nggak apa yang kamu lakukan ketika kamu sama teman, umpamanya teman kamu ada yang tidak piket terus kamu emosi, benar nggak? Nah, kita tanyakan sehingga siswa menemukan solusi permasalahan tersebut. Ya. Selanjutnya, oke. Nah, ini tadi paparan saya mengenai budaya positif dalam perencanaan pembelajaran di sekolah kita ke depannya. Silakan dalam sesi ini saya, kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan apa yang saya sampaikan barusan. Silakan. Ya Pak. Oh ya, Pak Gus, silakan Pak Gus. Ya. Kita selaku pendidik ini tidak bisa membiarkan anak-anak itu melakukan pelanggaran atau kesalahan. Kita selalu dalam keseharian mengamati anak. Nah, setelah kita menemukan kesalahan, tapi itu tidak selalu tempatnya yang sama, Pak. Ya. Kita melakukan teguran, ya, agar tidak terjadi. Nah, teguran yang kita lakukan itu sesuai peraturan. Nah, itu masuk di kategori kontrol apa, Pak? Kontrol gimana, Pak? Ya. Oh, terima kasih Pak Agus atas Ya, pertanyaannya yang cukup bagus. Jadi Pak Agus menanyakan, ketika Pak Agus menegur atau melakukan hukuman terhadap siswa apabila dia melanggar peraturan sekolah yang ada. Berarti gitu Pak Agus ya? Ya. Dia melanggar peraturan sekolah. Iya. Nah, Pak Agus terus melakukan proses ya untuk melakukan teguran dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini, posisi Pak Agus itu sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi dia. Pak Agus itu, oh ya, ketika anak saya ini harus saya tegakkan. Itulah memang prinsip-prinsip kita di sekolah ini menegakkan aturan. Ketika kita nggak menegakkan aturan, udah ya, nggak ada suatu tatanan kehidupan pasti akan terjadi ketidaknyamanan di sekolah itu. Karena itu saja siapa Junaidi nggak piket, didiamkan saja sama Pak Agus itu. Males besok saya. Nah itulah Pak Agus menerapkan hukuman terhadap Junaidi yang tidak piket sesuai dengan prosedur yang baik, ya, sesuai dengan restitusi tadi yang saya jelaskan. Pak Agus berada di posisi pemantau. Jadi idealnya itu kita minimal Bapak Ibu kita di posisi pemantau, ya. Lebih baiknya idealnya ini Pak Ipul di manajer bisa mengelola bagaimana menemukan siswa biar menemukan solusinya sendiri, ya. Jadi kalau bisa jangan penghukum asal, ya. Kalau ada siswa salah nggak tahu, cuma bersiul aja, woi kamu bersiul, woi lari. Nah, ya padahal mungkin siul itu kan dia senang, mungkin baru dapat uang jajan yang lebih dari orang tuanya siul kan. Sama Pak Agus sih, woi sial siul, langsung dipukul dan lain sebagainya. Suruh ini itu penghukum Pak, ya. Jangan sampai kita di sini Pak udah nggak zamannya lagi kayak kita dulu Pak ya. Nah kalau sebagai teman tadi saya jelaskan merangkul, tapi kalau kita sebagai teman itu laju tidak ada pembatasan antara guru sama murid Pak ya. Jadi Pak salah CS-nya saya, bukan salah tos Pak. Nah itu jangan sampai kejadian gitu. Kita jangan sampai di posisi teman Pak. Kalau sedikit-sedikit menurut saya kalau pembuat rasa bersalah boleh, karena terkadang kita meyakinkan siswa, ya, Wena, cobalah sadar kamu itu salah, coba kasihan sama orang tua kamu,
kerja dari pagi sampai sore buat kamu, ya otomatis. Tapi jangan sering-sering ini membuat rasa bersalah, nanti ujung-ujungnya siswa doang minder dan lain sebagainya. Tapi saya terkadang juga sering ini membuat merasa bersalah karena cukup efektif Pak ketika siswa kita sentuh hatinya. Tapi idealnya kalau menurut paparan yang saya terima, ilmu yang saya terima, bahwa manajer sangat ideal. Kita bisa memancing siswa untuk bisa menemukan solusi masalah mereka. Kemudian minimal kita sebagai pemantau Pak Agus. Paham Pak Agus? Cukup? Paham Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Nah, ada pertanyaan selanjutnya? Saya Pak. Oh ya, Pak Cari silakan. Jadi di dalam paparan Bapak itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Salah satunya adalah kebutuhan mempertahankan hidup. ya, Untuk di sekolah kita, contoh kaitannya apa di sekolah kita itu Pak? Oh. Dalam paparan. contoh konkretnya Pak ya. Oke. Bagus Pak Cari, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya yang Bapak tanyakan yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ya. Ketika siswa kita ada masalah Pak, dia ngambil uang saku atau di tas temannya. Itu kita tanyakan dulu Pak, backgroundnya itu jangan kita, weh kamu maling, kamu ini, busur dan jangan. Kita selidiki dulu, kenapa ini anak ngambil uang sakunya orang lain ini? Oh rupanya nggak dikasih duit sama bapaknya. Bapaknya cuma buruh mutil kopi, cuma noret. Berarti kebutuhan dia Pak, dia lapar, masa lapar, mikir kan? Karena makanan itu, perut itu kebutuhan dasar Pak. Ya, pangan itu, ya, kebutuhan itu bertahan hidup. Timbullah dia ngambil uang. Solusinya gimana? Kita melakukan pendekatan seperti tadi segitiga restitusi. Solusinya itu Pak, tahap-tahapannya kayak gitu. Jadi itu Pak, ketika siswa kita ada yang di sekolah itu berarti dia ada satu kebutuhan bertahan hidupnya itu terlalaikan oleh orang tua. Jadi kita perlu, berarti sama orang tuanya kita konsultasi orang tuanya, kita panggil atau kita ke rumahnya. Ini loh orang anak kamu di sekolah kayak gini. Kalau nggak ada ini kasihlah dia uang saku, kasihlah sarapan biar dia bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Begitu Pak Sani? Terima kasih. Oke. Ya. Selanjutnya Ibu. Oh, ada Bapak saya Pak. Ya ya. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan masalah segitiga restitusi ya Pak ya. Ya. Nah, dalam keseharian kita di dalam lingkup sekolah, anak-anak kan banyak sekali melakukan masalah ya Pak ya. Betul. Nah, yang tanpa kita sadari, kadang anak tidak mau mengakui kesalahan itu. Betul. Nah, jadi yang saya tanyakan, bagaimana cara mengetahui masalah anak secara konkret, secara dengan segitiga restitusi? Ya. Terima kasih Bu Warti atas pertanyaannya. Bu Warti menanyakan contoh konkretnya bagaimana ya. Kalau tadi kan teori ya Bu ya. Kita menstabilkan individu, kita stabilkan dulu siswa yang bermasalah ini. Kemudian validasi kesalahan, kita arahkan bahwa keluarga yang salah. Kemudian yang tidak kalah penting menanyakan keyakinan. Nah ini saya ada kasus, nanti Ibu simak contoh konkretnya seperti ini ketika kita melakukan ibaratnya penanganan siswa yang melakukan pelanggaran sekolah atau peraturan. Silakan. Ya. Menurut kami itu apa penyebabnya kamu memakai topi dan dasi saat upacara? Iya Pak. Bapak lihat tadi kamu nggak lupa memakai topi dan dasi saat upacara. Iya Pak. Sudah berapa kali kamu itu nggak lengkap memakai dasi dan topi saat upacara? 5 kali Pak. Oh gitu. Jadi kalau memakai topi
tidak memakai topi dan jas itu saat upacara merupakan suatu kesalahan? Iya Pak. Oh ya, betul. Sekarang menurut Bapak berbuat itu adalah manusiawi, tapi gimana kita caranya mau belajar dan mau mengubah kesalahan tersebut? Oh, di sini inilah tahap menstabilkan individu. Ya, kita stabilkan dulu, kita benarkan dulu tindakan dia walaupun dia salah. Ya, tindakan berbuat salah itu manusiawi karena sedang orang berbuat salah. Otomatis kan siswa, oh, Pak Agus ini saya berbuat salah masih dibenarkan pula. Ya, itu kita stabilkan dulu sehingga kita nanti masuk ke proses selanjutnya. Lanjut. Jadi tidaklah memakai dasi dan topi itu kan suatu kesalahan. Menurut kami itu apa penyebabnya kamu nggak tetap memakai dasi dan topi? Saya merasa kurang nyaman memakai topi dan terasa berat, Pak. Oh, jadi itu ya. Kalau tidak memakai topi dan dasi itu, menurut kami itu dengan peraturan sekolah. Tidak sesuai, Pak. Oh, Ya, cukup. kemudian Di sini tahap yang kedua, Bu, ya. Habis dari bawah nih. Terus yang kedua, menvalidasi kesalahan. Nah, baru kita salahkan dulu bahwa memakai dasi itu sesuai dengan peraturan kelas enggak. Lalu dia nanya, enggak Pak, ini ya. Jadi kita validasi dulu kesalahan murid setelah kita stabilkan dia. Ya. Selanjutnya, Bu. bagus. Kemudian peraturan sekolah manakah yang sudah kamu langgar apabila kamu tidak memakai topi dan dasi? Peraturan kedisiplinan. Ya. Terus menurut kamu penting nggak kedisiplinan itu buat kamu? Penting, Pak, karena membuat orang bertanggung jawab. Ya, bagus. Bertanggung jawab itu sangat penting untuk membantu karakter kita lebih baik. Kemudian, bagaimana solusinya kamu untuk mengatasi masalah ini? Ya, Pak, saya menyesal sering tidak lengkap saat upacara. Saya mohon maaf sering. Oh, bagus. Sikap kamu itu bagus. Mau mengakui kesalahan dan memohon maaf. Itu adalah sifat yang sangat bagus dan sangat dibutuhkan untuk karakter siswa kita. Nah, oleh sebab itu, sekarang permintaan Bapak ke depannya kamu harus lebih lengkap lagi ketika upacara, ya, pakai dasi, pakai topi. Kalau orang lain ini bisa, kenapa kamu enggak? Terus apa yang kamu lakukan ke depannya? Saya akan membiasakan memakai topi dan dasi siswa lain yang nyaman pakai topi dan dasi. Kenapa saya tidak bisa? Oh ya, oke, jadi itulah nak. Jadi kenapa orang lain bisa nyaman pakai topi? Saya juga harus bisa nyaman, ya, karena itu peraturan sekolah. Kedepannya seperti yang Bapak sampaikan tadi harus lebih rapi ketika upacara, pakailah topi dan dasi. Oke? Ya. Terima kasih Esa. Silakan kembali ke kelasnya. Ya, demikian tadi Bu, ya. Contoh konkretnya Bu, ya. Kita menyelesaikan permasalahan siswa yang melanggar peraturan. Ya. Pertama kita stabilkan dulu, kedua kita validasi kesalahannya dan kita yang tadi itu yang tidak kalah penting menanyakan keyakinan bahwa hal itu benar enggak. Kemudian siswa bisa mencari solusinya. Dia kan tadi, oh ya Pak, saya coba, nanti saya pakai ini. Teman-teman yang lain juga bisa pakai topi, tidak merasa gerah, tidak panas, saya juga harus bisa. Ya, artinya dengan bagan segitiga restitusi ini kita bisa mencari solusi ketika kita menangani siswa yang melanggar peraturan, ya, supaya kita nanti posisinya bukan memantau lagi Pak Agus, tapi kita udah manajer, ya Pak Agus.
idealnya guru itu di posisi manajer. Ya, jadi dengan segitiga restitusi ini mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan di dalam sekolah kita, khususnya pada kelas Bapak Ibu. Oke, cukup Bapak Ibu. Cukup Pak. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus bisa mensinkronisasikan antara 5 dasar kebutuhan manusia, kemudian 5 kontrol si guru terhadap siswa, ya, yang tadi sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai membuat merasa bersalah, kemudian sebagai yang tidak kalah penting itu pemantau dan manajer. Idealnya kita harus berusaha ya Bu ya, posisi kita sebagai manajer menemukan solusi, siswa bisa menemukan solusinya sendiri sehingga kita gampang, tidak main asal hukum dan selanjutnya. Kemudian demikian paparan saya mengenai budaya positif, terutama untuk penerapan pembelajaran di sekolah kita. Saya mohon maaf segala kekurangannya apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Bukan saya menggurui, tapi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, kedepannya buat biar sekolah kita lebih baik dan bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, baru saja saya telah memaparkan mengenai sosialisasi budaya positif untuk Bapak Ibu guru di UPT SDN 02 Banjaratu, di mana budaya positif ini diperlukan untuk mewujudkan kondisi sekolah yang nyaman, aman, dan kondusif. Dan tentunya ini akan berdampak pula nantinya pada perencanaan pembelajaran, terutama dalam penanganan masalah-masalah siswa di sekolah. Bapak Ibu, ada 3 poin dalam paparan tersebut yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu 5 kontrol guru terhadap siswa. Kemudian kebutuhan dasar manusia, dan yang ketiga yaitu segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi adalah langkah-langkah bagaimana cara kita melakukan penanganan terhadap siswa. Bapak Ibu, yang pertama yaitu mengenai 5 kontrol guru terhadap siswa. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, di mana dalam guru sebagai penghukum, guru melakukan penegakan atau melakukan sanksi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran dengan tidak didasarkan kepada peraturan-peraturan di sekolah. Jadi siswa pula tidak mengetahui apa peraturan-peraturan yang telah berjalan di sekolah tersebut, sehingga guru tersebut hanya melakukan hukuman berdasarkan kemauan sendiri tanpa dengan peraturan ataupun keyakinan sekolah yang dimiliki. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua yaitu guru sebagai pembuat rasa bersalah, di mana dalam posisi ini guru secara tidak langsung membuat siswa merasa bersalah. Secara pelaksanaannya yaitu seumpamanya ada siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah, maka guru atau kita melakukan ucapan, "Nak, apa kamu nggak kasihan sama orang tua kamu?
kerja tiap hari banting tulang siang dan malam, ternyata kamu di sekolahan cuman membuat ulah dan pelanggaran di sekolah. Tentunya hal ini secara tidak langsung akan membuat siswa merasa berkecil hati, dan ini kalau dilakukan secara terus-menerus akan membuat psikologis siswa akan terganggu. Kemudian yang ketiga yaitu posisi guru ketika kontrol adalah sebagai teman, di mana ketika siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan di sekolah, guru menempatkan diri sebagai teman. Hal ini tentunya akan berakibat terlalu akrabnya guru terhadap siswa. Misalnya ketika siswa melakukan pembelajaran ketika gurunya tidak ada dan saya sebagai guru pengganti, maka ucapan yang saya lakukan adalah, "Nak, tolonglah bantu Bapak kerjakan tugasnya dari Pak Agus, karena kalau anak-anak tidak melakukan tersebut, Bapak akan kena tegur sama kepala sekolah." Ataupun ketika siswa melakukan pelanggaran, bertengkar atau berkelahi, maka yang saya lakukan adalah, nggak apa-apa nak, dulu juga Pak Watno suka berantem, suka ini, udah nggak apa-apa, yang penting kalian bisa akur lagi. Nah, posisi inilah dimana contoh-contoh kita selaku guru sebagai teman dalam melakukan penanganan permasalahan. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat adalah guru sebagai pemantau, di mana dalam hal ini kita selaku guru melakukan penerapan atau melaksanakan peraturan sekolah sesuai dengan aturannya. Jadi apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran, kita tindak dengan konsekuensi peraturan sekolah. Bapak Ibu, yang tidak kalah penting dalam hal ini yaitu yang kelima, yaitu guru sebagai manajer, di mana guru posisinya di sini adalah pemantik untuk siswa bisa menyelesaikan atau menemukan solusi terhadap permasalahannya tersebut. Nantinya langkah-langkah yang kita ambil adalah langkah-langkah seperti bagan, segitiga, restitusi. Bapak Ibu, adapun paparan yang saya lakukan selanjutnya yaitu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang tentunya hal ini pula dibutuhkan oleh seorang siswa. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, terkadang inilah kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan. Hal ini tentu perlu diterapkan atau dibutuhkan juga oleh siswa kita. Jadi apabila salah satu kebutuhan ini tidak dipenuhi atau ditemukan oleh siswa, maka dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, yaitu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketika siswa melakukan hal yang baik, kemudian mematuhi peraturan dan lain sebagainya, kita selaku guru pun harus memberikan apresiasi. Jadi kita jangan terkesan cuek terhadap apa yang dilakukan oleh siswa. Siswa butuh pula perhatian ketika dia udah berpakaian rapi dan lain sebagainya. Kita pun harus memberikan ucapan, "Woi, hari ini rapi betul kamu nak," sehingga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dari siswa akan terpenuhi juga. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan dan untuk diterima. Jadi penguasaan di sini yaitu
bahwa kemampuan siswa juga harus kita akui, kita apresiasi sekali-kali agar dia termotivasi untuk melakukan hal tersebut dan menjadi contoh teman-temannya. Kemudian kebutuhan dasar lainnya yaitu kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Terkadang siswa bingung apa yang harus dia pilih dalam menentukan langkah selanjutnya atau dalam menentukan suatu permasalahan, karena salah satu kebutuhan kebebasan siswa itu tidak terpenuhi. Siswa bingung harus kemanakah nanti setelah dia lulus sekolah, apakah dia harus melanjut atau melanjut kemana yang sesuai dengan keyakinannya atau kemampuannya. Dia belum bisa menentukan pilihan tersebut. Jadi kebutuhan ini harus terpenuhi juga oleh siswa. Dan yang terakhir Bapak Ibu yaitu kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, dalam hal ini kita selaku pendidik juga harus memberikan kebutuhan ini di kelas. Kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu tidak membosankan dan bisa memotivasi siswa untuk belajar di kelas. Kalau di SD tempat saya untuk kelas rendah, kelas 1, 2, 3, guru sering melakukan pembelajaran sekaligus permainan. Hal ini tentunya akan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam peserta didik, yaitu menyukai kesenangan atau permainan. Itulah 5 dasar kebutuhan manusia yang tentunya harus terpenuhi untuk siswa-siswa kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi, yaitu sebuah langkah bagaimana tahap-tahap kita melakukan penanganan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Yang pertama yaitu memvalidasi individu, di mana kita selaku peserta didik ketika siswa kita melakukan atau menemui permasalahan, kita terlebih dahulu menstabilkan mentalnya, individunya. Mungkin habis berantem dia emosi, panas. Kita stabilkan dulu kondisinya biar netral, kemudian aman. Nah, baru kita nanti masuk ke proses selanjutnya, yaitu memvalidasi kesalahannya dia. Nah, baru proses inilah kita menanyakan, nah, apakah kamu berantem itu sesuai dengan peraturan kelas atau sekolah ini? Nah, nanti dari situlah mulai timbul, oh ya, bahwa apa yang dilakukan saya atau siswa berarti salah. Nah, karena kita sudah memvalidasi kesalahan siswa, tapi sebelumnya yaitu kita menstabilitaskan individu dari siswa tersebut terlebih dahulu. Kemudian setelah kita memvalidasi kesalahan, langkah yang tidak kalah penting yaitu menanyakan keyakinan. Kita tanyakan, apakah seumpama tadi melakukan bertengkar sama siswa, apakah sikap bertengkar itu sesuai dengan keyakinan kamu, nak? Nah, terus peraturan atau keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Nah, pertanyaan itulah yang kita tanyakan keyakinan. Dan yang terakhir kita tanyakan kepada siswa, apakah bisa melakukan perubahan atau memecahkan masalah ini. Nah, dari pertanyaan itu nanti siswa bisa menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Sehingga dari segitiga restitusi ini akan menjadikan bahwa siswa bisa menemukan
permasalahan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Bapak Ibu, tadi dalam paparan itu ada beberapa guru yang menanyakan mengenai bagaimana cara secara realnya, secara nyatanya apabila kita menghadapi siswa yang bermasalah. Tadi saya mengutip juga atau menyampaikan video bagaimana saya menangani seorang siswa yang sering kepanasan atau tidak cocok memakai topi. Dia merasa gerah dan lain sebagainya. Kemudian saya melakukan tahap-tahap segitiga restitusi, dan itulah video yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang ada pernah atau menanyakan terkait pelaksanaan contoh realnya gitu. Kemudian ada yang menanyakan kebutuhan dasar manusia itu, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup itu contohnya apa Pak? Saya sampaikan bahwa misalnya seorang siswa itu tersangkut masalah dengan dia sering mengambil uang di saku atau di tas temannya. Hal ini salah satu kebutuhan dasarnya manusia atau siswa tersebut tidak terpenuhi. Dia merasa lapar, dia merasa tidak konsentrasi karena perut dia itu tidak terisi, karena salah satu kebutuhan pangannya dia atau perutnya dia itu tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan hal itu. Tentunya kita selaku pendidik harus melakukan observasi kenapa siswa ini melakukan hal demikian. Mungkin orang tuanya tidak mengasih uang saku, atau latar belakang keluarganya yang kurang mampu. Jadi kita bisa menemukan solusinya, nanti kita diskusikan dengan orang tua siswa yang bermasalah tersebut. Demikian Bapak Ibu mengenai paparan saya sosialisasi budaya positif di UPT SDN 02 Banjaratu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.